Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Doni Wahyudi. Nah, pagi ini di depan saya ada sepeda lipat saya nih. Saya pengen kasih tips buat teman-teman. Nah, tips apa yang saya pengen berikan? Pokoknya teman-teman harus ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dan jika dirasa bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian semuanya. Yuk, terima kasih. Teman-teman lanjut saja yuk, saya pengen kasih tips nih buat teman-teman. Nah, kemarin saya pernah nyobain off saddle pakai sepeda lipat. Nah, bagaimana sih caranya off saddle dengan sepeda lipat? Perlukah dan amankah pakai sepeda lipat untuk off saddle? Nah, kira-kira teman-teman pernah ngerasain nggak nyobain sepeda lipat off saddle, gimana rasanya? Tentunya berbeda dengan sepeda MTB atau road bike. Nah, sebenarnya fungsi dan manfaat untuk teman-teman ketika off saddle itu yang pertama untuk menambah kecepatan dan untuk relaksasi teman-teman. Jadi ketika butuh power, ketemu jalan flat datar, pengen nambah kecepatan, bisa atur pedaling dengan off saddle. Nah, kalau ketemu tanjakan yang tinggi, kira-kira teman-teman sudah medal nggak kuat, bisa juga untuk off saddle teman-teman. Nah, kemarin saya nyobain off saddle nanjak dari bawah sampai atas finish di Gunung Wangi. Nah, ternyata ada beberapa yang harus saya berikan. Tipsnya apa saja ya, pokoknya langsung aja yuk cus. Nah, perlu kasih off saddle dengan sepeda lipat dan aman nggak pakai sepeda lipat? Karena sepeda lipat ini banyak kuncian-kuncian dari lipatannya. Nah, kalau menurut saya perlukah untuk off saddle dan sepeda lipat? Menurut saya perlu, karena yang pertama sepeda lipat itu juga bisa kok teman-teman buat off saddle ketika pengen menambah kecepatan dan ketika untuk relaksasi. Nah, caranya teman-teman, jadi ketika teman-teman ketemu jalan datar pengen nambah kecepatan dari yang lain atau dari teman-teman yang suka main speed, nah teman-teman bisa lakukan dengan pakai kombinasi depan crank yang gede, yang belakang, yang tengah nomor 4 atau nomor 5. Itu bisa lebih enak teman-teman buat nambah kecepatan dan nahan speed. Tentunya harus push terus untuk pedalingnya. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan megang handlebarnya. Nah, ketika teman-teman pengen off saddle, nah usahakan pegang posisi yang kenceng di bagian sini, hand gripnya kiri kanan teman-teman. Nah, beda lagi kalau mungkin sepeda road bike atau MTB. Nah, kalau MTB handlebarnya lebih panjang, jadi untuk off saddle lebih enak. Nah, untuk road bike juga biasanya agak nunduk. Untuk off saddle jalan datar itu juga ada 3 yang bisa diperhatikan untuk megang handlebar: yang depan, bagian sini, bagian pinggir ujung, sama deket shifter teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau ketemu tanjakan teman-teman, nah usahakan ketika off saddle dengan sepeda lipat, tentunya dicek dulu pada bagian lipatan-lipatan di handle pos sama di bagian frame teman-teman. Nah, karena yang menjadi perhatian ketika off saddle itu biasa sepeda ikut dancing atau sepeda tetap posisi lurus dan badan kita yang bergerak maju mundur naik turun. Nah, kalau kemarin saya waktu nanjak Gunung Wangi itu cukup lumayan, effortnya nggak begitu kerasa ngoyo, cuman hanya beberapa di tanjakan yang agak tinggi itu saya yang perlu saya perhatikan itu di bagian handle posnya ini. Nah, terus saya pastikan udah kenceng, terus tinggal pegang posisi handlebar ini lebih kenceng lagi dan pedaling pakai yang rasio kecil teman-teman. Kuncinya, jadi kalau pakai sepeda lipat untuk off saddle buat jalan nanjak itu teman-teman harus pakai rasio gear yang paling kecil depan, terus yang paling belakang pakai yang nomor 2 atau 3. Kenapa nggak pakai nomor gede yang sprocket besar? Nah, karena kalau pakai sprocket besar itu terlalu enteng, jadi malah kaki kita tuh gampang capek karena terlalu ngicik teman-teman. Jadi jangan pakai yang paling kecil dan paling yang besar, usahakan pakai yang nomor tengah teman-teman. Nah, jangan sekali-kali kalau saddle tuh pegang handlebar yang sebelah sini, karena tentunya untuk keseimbangan kurang teman-teman, maka harus pakai yang posisi di bagian sini teman-teman. Handlebarnya, pegang hand gripnya yang senyaman mungkin untuk teman-teman lakukan ketika off saddle. Nah, pokoknya
off saddle itu aman, harus bisa ngendaliin sepeda buat nanjak, pasti bisa lolos sampai di posisi tanjakan yang kita inginkan teman-teman. Nah, sedikit perbedaan ketika pakai sepeda lipat dan MTB yang sudah saya pernah rasakan untuk off saddle buat nanjak atau datar. Yang pertama, lebih enteng sepeda lipat teman-teman, karena dari bobotnya aja sudah selisih sekitar 2-3 kilo dengan MTB. Nah, lebih enteng seli teman-teman. Terus yang kedua, kalau untuk speed saya lebih seneng pakai seli, karena seli lebih enteng, jadi untuk lebih ngepush power untuk nambah kecepatan dan relaksasi itu lebih enak sepeda lipat teman-teman. Ya, yang pertama dari segi berat beban itu udah enteng sepeda lipat teman. Terus bannya juga kecil, jadi lebih enak buat kontrol waktu di jalan yang lebih datar atau yang buat nanjak teman-teman. Nah, yang dirasakan dari off saddle ketika nanjak dan datar, yang pertama pasti detak jantung dan nafas kita lebih cepat teman-teman. Terus kita harus bisa ngolah atur nafas ketika nanjak atau datar waktu off saddle. Terus yang kedua itu paha mesti rasanya tambah panas dan berat, ya seperti tertarik ototnya jadi kenceng teman-teman. Ya, itu yang saya rasakan waktu nanjak off saddle dari bawah sampai atas di Gunung Wangi, sama waktu pakai MTB ke Paralayang saya nyobain off saddle itu teman-teman. Seperti itu sih. Nah, kalau pakai MTB teman-teman bisa lebih optimal dan maksimal untuk off saddle di jalan datar dan tanjakan, karena yang pertama sepeda itu bisa dikendalikan baik dari sisi rear shocknya dan di posisi genggaman handlebar. Nah, kalau untuk sepeda lipat harus memperhatikan lipatan dan pengunciannya, dan usahakan cari jalan yang aman dan yang bagus teman-teman. Nah, itu yang sudah saya rasakan perbedaan untuk off saddle baik MTB dan sepeda lipat teman-teman. Pokoknya ada pengaruh dari sisi plus minusnya. Oke teman-teman, sekian dulu tips yang saya berikan buat teman-teman. Apa sih yang menjadi dasar untuk off saddle? Nah, aman enggak dan bisa enggak pakai sepeda lipat? Tentunya bisa dan aman. Pokoknya ada manfaatnya buat teman-teman yang sudah saya berikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.